Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dio Asar Wicaksana, selaku dosen tetap STI Adiaksa akan memulai materi kelas hari ini. Pada hari ini, pada pertemuan ketujuh terkait mata kuliah ilmu negara, kita akan mulai kelas terkait pembelajaran terkait bentuk negara. Saat kita mulai diskusi hari ini dan materi yang akan saya presentasikan. Semoga hasil presentasi ini bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami materi yang akan diajarkan. Ini sekilas terkait profil dosen, profil saya sendiri, jika mungkin bisa membantu teman-teman terkait latar belakang pendidikan dan pengalaman menulis saya. Mungkin saya lanjut saja langsung ke tujuan pembelajaran. Seperti yang tadi saya jelaskan sebelumnya, bahwa tujuan mata kuliah hari ini terkait adalah ilmu negara, di mana ilmu negara ini yang akan kita bahas adalah materi kuliah bentuk negara, dan ini adalah pertemuan ketujuh setelah kita melalui mata kuliah sebelumnya. Dan mungkin untuk mengingatkan para teman-teman mahasiswa yang mempelajari kelas ini, bahwa mata kuliah ini bertujuan untuk bisa secara mandiri bisa melakukan pembelajaran, pengamatan, penelaahan, penarikan, kesimpulan, perumusan refleksi, hasil pembelajaran terkait bentuk negara dengan penyelesaian masalah dalam kehidupan bermasyarakat sesuai dengan keahlian dalam bidang hukum yang berkaitan dengan negara. Dan sub CPMK-nya sendiri mampu menjelaskan bentuk negara dan bentuk pemerintahan. Sehingga tujuan pembelajaran hari ini adalah bagaimana ketepatan dalam menjelaskan tipe-tipe negara ataupun bentuk negara yang kita pelajari hari ini. Ini sumber bacaan sudah dimasukkan dalam rancangan pembelajaran dari awal tahun, tetapi mungkin teman-teman nanti bisa melengkapi jika ada materi-materi lainnya ataupun punya referensi bacaan lainnya, itu silakan. Tetapi ini referensi bacaan wajib yang bisa membantu teman-teman untuk lebih memahami mata kuliah hari ini. Ada buku terkait Hans Kelsen, Teori Umum tentang Hukum dan Negara, Maryam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Muhammad Junaidi, Ilmu Negara, ataupun buku dari pengajar mata kuliah Ilmu Negara, Fakultas Hukum UI. Tapi silakan saya sendiri membebaskan jika teman-teman punya referensi bacaan, baik itu buku ataupun referensi-referensi lainnya. Kita mulai kelas hari ini, dan kita mulai untuk pengajaran hari ini. Sebelum saya menjelaskan terkait bentuk negara, mungkin sedikit refleksi terkait materi-materi pembelajaran kelas sebelumnya, agar mengingatkan kembali teman-teman terkait apa yang kita pelajari beberapa kelas yang sebelumnya, dan bagaimana kaitan dari pembelajaran sebelumnya ke pembelajaran hari ini. Karena kita mempelajari bentuk negara, kita perlu memahami bagaimana terjadinya negara sendiri. Seperti yang dijelaskan di kelas sebelumnya, terjadinya negara ada dua pembedaan. Pertama, terjadi negara secara primer, ataupun yang kedua, terjadi negara secara sekunder. Yang pertama, terjadinya negara secara primer, teman-teman bisa melihat di tahap Gemeinschaft ini. Dalam tahap Gemeinschaft ini, negara masih dalam bentuk suatu komunitas kecil. Jadi sifatnya masih per wilayah, masih komunitas, sehingga sifatnya sendiri masih bersifat kekeluargaan. Dalam hal ini hubungan masih cair, bentuk negara mungkin tidak kaku, dan kepimpinan masih berdasarkan hubungan kekeluargaan. Tapi setelah adanya perkomunitas ini, mungkin untuk mempertahankan secara eksistensi komunitas tersebut, mulai terjadinya adanya penaklukan ataupun hubungan relasi dengan komunitas-komunitas lainnya, dan beralih akhirnya ke bentuk secara tahap Reich. Tahap Reich setelah komunitas tersebut semakin besar, komunitas tersebut itu akhirnya mempunyai suatu wilayah, dan wilayah itu akhirnya menjadikan komunitas itu memiliki suatu tanah. Tadi ketika memimpin suatu komunitas tersebut berdasarkan kekeluargaan, tapi dari tahap ini sudah mulai memiliki kepemilikan terhadap tanah. Jadi disinilah bentuk negara. Salah satu tipe negara, salah satu unsur terjadinya negara setelah adanya warganya dan juga sudah ada wilayah yang dimiliki,
Dan akhirnya setelah ada wilayah yang dimiliki, terjadilah hubungan antara ke wilayah-wilayah lain dengan perjanjian untuk pemilikan tanah, ataupun penggunaan tanah, ataupun pendayagunaan tanah tadi. Nah, lalu berikutnya setelah tahap ini, tapi memungkinkan terjadinya pemberontakan atau mungkin yang tidak puas terhadap kepemilikan tanah ataupun tadi penaklukan lain-lainnya. Dan di sini masih belum mempunyai pemerintahan yang secara berdaulat karena sifatnya masih sangat tidak stabil dalam bentuk tahapan seperti ini. Baru ketiga, tahapan stah. Dalam tahapan stah itu sudah ada bentuk pemerintahan yang berdaulat sehingga bisa meminimalisir pemberontakan karena sudah ada punya pemerintah yang berdaulat atas wilayah yang dimiliki tersebut. Nah, dalam tahapan stah ini, tapi lama-kelamaan mulai ada tahap demokratische, di mana di sini lebih mengedepankan bahwa pemerintahan tidak hanya untuk kelompok tertentu, tetapi sudah untuk kepentingan rakyat. Dan akhirnya di sinilah kedaulatan tertinggi adalah di rakyat itu sendiri. Nah, dalam tahap demokratische ini, sebenarnya para sarjana sudah banyak yang beranggapan bahwa tahapan ini yang terakhir. Karena dalam tahapan ini sudah secara alamiah terjadinya suatu negara, dan disinilah disebut puncak terjadinya negara terakhir. Tetapi mungkin ada beberapa sarjana lain yang berpendapat ada kecenderungan bisa jadi ada tahap diktator. Di tahap diktator ini yang disebutkan setelah tahap demokratis ini, setelah kedaulatan rakyat dijamin bahwa pemerintahan untuk kepentingan rakyat, tetapi ada penyimpangan dari pemerintahan tersebut yang akhirnya justru tidak sesuai dengan kepentingan rakyat. Dalam tahapan ini yang akhirnya diutamakan adalah kepentingan pribadi ataupun golongan dari pemerintahan yang berdaulat. Nah, tapi para sarjana beranggapan bahwa tahapan ini sebenarnya sudah tidak perlu disebutkan lagi karena ini adalah sebenarnya bentuk penyimpangan dari tahap demokratische. Jadi di sinilah ada dua pandangan sarjana yang berbeda. Lalu berikutnya, ketika tadi tahap negara secara primer itu bisa dikatakan terjadi secara alamiah, tetapi kedua ada teori terjadi negara secara sekunder, di mana terjadinya secara sekunder itu tidak terjadi secara alamiah. Disinilah tahap negara tadi. Kalau kita bicara secara primer, sudah ada rakyat, sudah ada wilayah, sudah ada pemerintah yang berdaulat. Tetapi di dalam tahap negara sekunder, disinilah yang dibutuhkan adanya pengakuan dari negara lain. Sehingga seperti contoh mungkin negara Indonesia, ketika sudah mendeklarasikan kemerdekaan, saat itu sudah ada pemerintahan, sudah ada wilayah, sudah ada rakyatnya, tetapi pertanyaannya, apakah sudah diakui oleh secara negara-negara lain bahwa mereka adalah suatu bentuk negara? Nah, disinilah terjadi negara secara sekunder, dibutuhkan pengakuan negara lain secara de facto maupun de jure. Nah, perbedaan de facto, kalau de facto itu sudah ada pengakuan dari negara lain tapi belum terjadi hubungan secara diplomatik secara formal. Jadi ini masih tahapan awal. Nah, tahapan secara de facto ini ada beberapa penyebabnya. Mungkin bisa jadi negara lain masih melihat apakah pemerintahan yang berdiri ini bisa dikatakan pemerintahan yang stabil atau tidak. Jadi posisinya masih wait and see. Makanya banyak yang masih sudah melakukan hubungan relasi antar negara, tetapi belum mengirimkan perwakilan dari negaranya secara diplomatik. Contohnya mungkin Indonesia ketika merdeka. Saat itu masih beberapa negara sudah melakukan hubungan diplomatik, tetapi masih belum mengakui secara hubungan diplomatiknya, tetapi baru adanya relasi antar negara. Jadi di sana dikatakan secara de facto, ataupun adanya pertimbangan-pertimbangan politis lainnya, seperti contoh Indonesia dengan Israel. Saat ini hubungan masih secara de facto karena hubungan secara resmi diplomatik belum ada, tetapi sudah ada konsulat jenderal yang mewakili untuk menguatkan hubungan relasi negara. Nah, baru tahap berikutnya adalah de jure, di mana sudah ada pengakuan kedaulatan dari negara lain sepenuhnya, di mana sudah ada hubungan diplomatik. Contoh paling mudah mungkin teman-teman bisa lihat ketika adanya perwakilan diplomat di negara-negara tersebut. Seperti contoh ada perwakilan diplomat di Amerika, perwakilan diplomat Indonesia di Amerika, di Australia. Jadi berarti sudah ada pengakuan negara secara de jure. Lalu yang kedua, ini juga bisa jadi terjadi karena secara pemberontakan ataupun penaklukan. Jadi kalau bisa kita katakan contohnya, ketika ada suatu negara terjadi pemberontakan oleh masyarakatnya dan menggantikan pemerintahan sebelumnya dan diakui oleh negara lain secara de facto dan de jure, dan itulah terjadinya negara. Ataupun ada suatu negara yang menaklukkan negara lain dan akhirnya setelah penaklukan dia menggantikan pemerintahan tersebut dan diakui oleh
negara lain secara de facto dan de jure, dan di situ bisa dikatakan terjadinya negara secara sekunder. Ini untuk mengingat bagaimana terjadinya negara sebelum kita mendalami lebih jauh bagaimana bentuk-bentuk negara. Jadi teman-teman bisa melihat secara historis bagaimana terjadi negara, baik secara alamiah ataupun secara sekunder dengan dibutuhkan pengakuan negara lain. Lalu, berikutnya adanya pembenaran negara. Disinilah teman-teman akan melihat jika tadi negara kita bisa lihat terjadinya negara, tapi sebenarnya secara filsafat, bagaimana sih kita bisa mengakui apakah ini negara berdaulat atau tidak? Dari mana sih dasarnya? Nah, disinilah para sarjana berpendapat ada 3 pembenaran negara. Pertama, teori teokrasi, di mana pemerintah ini lebih mengedepankan mungkin dengan sifat ketuhanan. Misalnya, pemimpin negara tersebut mengakui sebagai perwakilan Tuhan ataupun dia jelmaan Tuhan, sehingga kedaulatannya secara absolut diyakini oleh para warganya. Lalu yang kedua, terjadi karena secara teori kekuatan. Bisa jadi karena tadi pemerintahannya bisa diakui dia adalah yang terkuat yang bisa melindungi negara ataupun mempunyai kekuatan secara ekonomi, kekuatan secara kepemilikan tanah. Akhirnya diakui oleh masyarakat bahwa di sanalah negara berdaulat, pemerintahan berdaulat dan mereka berhak untuk mengatur wilayahnya dan melindungi rakyat yang ada di wilayah tersebut. Lalu yang ketiga yang mungkin yang lebih dikenal di saat ini adalah teori yuridis, di mana ada teori yuridis pembenaran negara secara perjanjian perdata ataupun secara perjanjian publik. Secara perjanjian perdata tadi kita bisa lihat ketika tadi banyak pemerintahan yang sudah memiliki wilayah dan di sanalah terjadi misalnya perjanjian memberikan ke wilayah tanah ke beberapa bangsawan ataupun ke beberapa warganya dan akhirnya ada jadi perjanjian dan di sini dibenarkan akhirnya pemerintah yang mempunyai tanah tersebut berdaulat untuk mengatur negara wilayahnya dan memungut pajak ataupun ataupun secara publik yang lebih umum dikenal mungkin bisa melihat ada beberapa pandangan ahli misalnya ada pandangan sebenarnya pada dasarnya manusia bisa dikatakan dia sudah ada masyarakat terbentuk dan manusia ternyata sifat alamiahnya bisa dikatakan jahat. Nah, tetapi di sanalah mereka ketika terjadi konflik antara manusia, mereka membutuhkan adanya suatu pemerintahan yang berdaulat, yang untuk menjaga agar keteraturan wilayah tersebut terjamin. Dan makanya dibutuhkan seorang raja atau seorang pemimpin yang memimpin wilayah tersebut yang bisa menciptakan keteraturan di wilayah tersebut. Atau yang kedua, teori yang beranggapan secara publik, masyarakat pada dasarnya baik, tetapi untuk menjamin keteraturan di wilayah tersebut dibutuhkanlah suatu pemerintahan berdaulat. Pada akhirnya dengan 2 pendekatan tersebut mereka memberikan penyerahan kedaulatannya ke wilayah kewenangannya kepada seorang raja atau seorang pemimpin untuk memerintahkan. Disinilah terjadinya perjanjian publik antara masyarakat dengan pemerintahan yang akhirnya berdaulat terhadap wilayah tersebut dan disinilah terjadilah pembenaran negara. Nah, itu tadi beberapa yang saya refleksikan dari kelas sebelumnya untuk mengingat secara umum apa yang kita pelajari di kelas sebelumnya. Nah, lalu saat ini kita mulai untuk bagaimana mempelajari bentuk negara bagaimana bentuk-bentuk negara secara teoretik yang umum dikenal di beberapa teori-teori ilmu negara yang kita pelajari, biar teman-teman bisa merefleksikan, bisa memahami, dan bisa nanti mengerti ketika nanti belajar secara lebih teknis ke hukum-hukum terkait tata negara selanjutnya. Nah, ini pertama-tama saya mungkin memberikan pengantar bentuk negara. Pengantar bentuk negara ada 2 pandangan umum. Yang pertama, beberapa sarjana melihat secara sosiologis, di mana negara itu dilihat sebagai bangunan negara sebagai suatu kebulatan, sehingga fokusnya hanya sebatas bentuknya. Lalu, yang kedua adalah secara yuridis, di mana negara dilihat tidak hanya sebagai bangunannya negaranya, tapi bagaimana struktur isinya juga, yang akhirnya memahami terkait dan dikorelasikan dengan bentuk-bentuk pemerintahannya.
Nah, kenapa ada dua pandangan ini? Pertama, secara sosiologis, dulu para sarjana melihat secara historik ataupun secara karakter utama negara sebagai suatu kebulatan. Tetapi akhirnya secara perkembangan para sarjana ada beberapa sarjana tidak puas karena melihat tidak bisa kita melihat bentuk negara hanya melihat bangunan negaranya saja, tetapi kita perlu melihat isinya, bagaimana bentuk pemerintahannya dan dikaitkan dengan perkembangan negara-negara modern. Yang akhirnya para sarjana tersebut menjelaskan bagaimana bentuk negara secara yuridis, jadi tidak dilihat hanya secara aspek sosiologisnya saja. Nah, pertama saya akan melihatkan bagaimana secara tradisional, dan ini mungkin saya akan menjelaskan bagaimana untuk negara secara sosiologis. Yang pertama kita melihat peninjau secara tradisional, di mana membagikan bentuk-bentuk negara dilihat dari jumlah orang yang memerintah. Dan ini pertama kali dipopulerkan oleh Aristoteles. Nah, Aristoteles sendiri, dia membagi bentuk negara dengan tiga bentuk. Dan dia membagi berdasarkan jumlah orang yang memerintah. Yang pertama adalah monarki. Monarki dilaksanakan oleh satu orang untuk kepentingan seluruh rakyat. Jadi orang tersebut, dia memiliki kedaulatan untuk memerintah, dia memiliki kewenangan untuk memerintah, dan dia melaksanakan ini untuk kepentingan seluruh rakyat. Tapi dalam hal monarki ini, Aristoteles juga menyebutkan bahwa ketika ketika bentuk negara dilakukan oleh bentuk satu orang, tetapi ketika terjadinya satu orang tersebut akhirnya tidak melaksanakan kepentingan seluruh rakyat yang akhirnya berkembang malah menjadi untuk kepentingan pribadi, nah di sanalah bentuk negara menjadi berubah yang akhirnya merosot menjadi tirani. Jadi tirani adalah bentuk kemerosotan atau bentuk penurunan dari bentuk negara dalam hal monarki. Nah, lalu yang kedua, Aristoteles menyebutkan ada bentuk negara yang dilaksanakan oleh sekelompok orang yang ahli. Jadi jadi kekuasaan tidak hanya diberikan kepada satu orang saja, tetapi dilaksanakan oleh sekelompok orang yang memiliki kemampuan atau kompeten untuk memerintah negara, dan dia melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan rakyat. Namun, bisa dikatakan jika sekelompok ahli tersebut pada awalnya melaksanakan pemerintahan untuk kepentingan rakyat, tetapi jika akhirnya hanya mementingkan kelompok-kelompok tersebut atau sekelompok tertentu, akhirnya bisa merosot juga dan menjadi namanya oligarki. Dan akhirnya kelompok orang ini tidak melaksanakan untuk kepentingan rakyat lagi. Nah, ketiga, ada politeia, di mana pemerintahan yang pada akhirnya seluruh orang untuk kepentingan rakyat. Jadi dari sini, ini mungkin menunjuk kepada negara Yunani kuno, di mana saat itu kita bisa melihat kota Athena, pemerintahan itu dilaksanakan oleh seluruh rakyatnya. Nah, seluruh rakyat itu dia menentukan arah negara, bagaimana jalannya negara, dan dia untuk kepentingan rakyat secara umum. Namun, pada akhirnya, politeia ini bisa jadi merosot jika akhirnya kepentingan rakyat ini tidak dilaksanakan untuk kepentingan umum, dan akhirnya merosot menjadi demokrasi. Nah, ini saya mungkin akan menjelaskan siklus bentuk negara dari Aristoteles. Tadi dia menjelaskan bentuk-bentuk negara, tapi dari kita lihat tadi sebenarnya bisa jadi terjadi suatu siklus negara berdasarkan apa yang diutarakan oleh Aristoteles. Ya, ini bentuk siklusnya. Jadi pertama tadi, ketika bisa dilihat bentuk negara awalnya monarki yang dilaksanakan oleh satu orang, tetapi ketika satu orang tersebut tidak melaksanakan kepentingan rakyat, akhirnya berubahlah jadi tirani. Nah, tetapi ketika tirani tersebut, banyak rakyat tidak puas atas kepemimpinan satu orang. Akhirnya sekelompok orang yang merasa bahwa negara tidak dijalankan dengan sepenuhnya, dia akhirnya menggantikan pemerintahan tersebut dan akhirnya menjadikan tadi prosesnya ke bentuk aristokrasi. Lalu setelah aristokrasi, ketika tidak baik, menjadi oligarki. Dan setelah oligarki, rakyat merasa tidak puas, akhirnya mengganti alih suatu pemerintahan tersebut yang akhirnya menjadi politeia. Dan politeia ketika tidak dilaksanakan untuk kepentingan umum jadi demokrasi. Nah, setelah demokrasi tidak terjadinya antara kelompok tersebut saling bertikai, yang akhirnya butuh keteraturan, pada akhirnya nanti masyarakat membentuk lagi satu orang yang memimpin yang disebut jadi monarki, dan akhirnya terjadilah siklus bentuk negara menurut Aristoteles.
Lalu yang kedua, teori berdasarkan dua bentuk negara. Nah, tadi ketika kita melihat Aristoteles dengan tiga negara, tetapi ternyata beberapa pandangan sarjana lainnya melihat bentuk negara tidak perlu sampai tiga, tetapi dua bentuk negara, karena banyak yang beranggapan juga demokrasi bukanlah suatu hal yang buruk. Nah, akhirnya mereka dari beberapa sarjana seperti Machiavelli, Jelinek, Duguid, dan Kortner yang awalnya dipopulerkan oleh Machiavelli sendiri, dia membagi dua bentuk negara, yaitu monarki dan republik. Nah, jadi lebih menyederhanakan dari bentuk negara yang dipopulerkan oleh Aristoteles. Di mana di monarki, yang salah satu ciri utamanya adalah asas ketidaksamaan. Karena yang memimpin negara hanya berdasarkan keturunan, serta kehendak negara melalui satu orang. Sedangkan republik berbeda. Di republik, salah satu asasnya adalah kesamaan, di mana setiap orang punya kesempatan untuk menjadi pemimpin, sehingga kehendak negara diwujudkan oleh kepentingan rakyat dengan suatu majelis atau dewan. Dan disinilah bentuk negara berdasarkan dua bentuk negara tadi, jadi lebih penyederhanaan dari bentuk negara sebelumnya. Lalu berikutnya berdasarkan kriteria lain. Nah, kriteria lain ini sebenarnya kita bisa melihat adalah kritik-kritik sarjana yang tadi hanya melihat bentuk negara secara sosiologis, karena hanya melihat bentuk negaranya, tapi mereka tidak melihat isinya, bagaimana sistem pemerintahan dari negara tersebut. Sehingga bisa dilihat bentuk negara kriteria lain ini lebih melihat secara lebih lengkap ataupun secara lebih detail ke bentuk negara terkait pemerintahan, jadi lebih bisa dispesifikkan lagi gitu. Jadi tidak di secara umum bentuk negaranya saja. Nah, untuk kriteria lainnya sendiri ada beberapa aliran. Yang pertama, aliran yang menggabungkan bentuk negara dengan pemerintahannya, lalu membentuk negara kedua golongan, yaitu demokrasi dan diktatur. Yang ketiga, aliran lainnya. Nah, untuk kriteria lainnya, pertama saya akan menjelaskan terkait demokrasi dan diktatur. Nah, di dalam demokrasi sendiri, pertama kita bisa melihat bahwa pada akhirnya pemerintahan bertujuan untuk kepentingan rakyat. Tetapi beberapa awalnya demokrasi banyak dipopulerkan dari demokrasi Barat oleh Hans Kelsen, di mana mengutamakan kebebasan. Nah, tetapi banyak kritik-kritik yang terkait demokrasi Barat ini. Kenapa? Karena demokrasi Barat memberikan kebebasan dan ke semua masyarakat berhak memilih, tetapi sebenarnya dalam realitanya masih ada beberapa masyarakat yang secara perbedaan golongan, karena tadi mungkin secara kelas, secara ekonomi, secara kemampuan, dan lain-lain. Yang akhirnya ketimpangan pun terjadi, ataupun dalam kelompok masyarakat masih terjadinya masyarakat-masyarakat yang apatis dalam pemerintah negara, yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok yang berkuasa ataupun memiliki kekuatan. Nah, dari sinilah ada kritik-kritik terkait demokrasi Barat. Dan akhirnya kita melihat juga ternyata demokrasi tidak hanya dilihat dari perspektif Barat, tetapi juga ada demokrasi Timur yang mengutamakan persamaan. Ataupun demokrasi tengah yang mencakup kebebasan dan persamaan yang menggabungkan kedua hal tersebut. Lalu ada demokrasi sederhana, di mana demokrasi sederhana ini masih bentuknya sifatnya masih kelompok-kelompok masyarakat kecil dan masih bentuk sederhana, sehingga pengutamaannya lebih ditekankan dalam aspek musyawarah. Nah, tapi meskipun dilakukan secara demokrasi oleh rakyat yang menentukan jalan negara, memilih pemimpinnya, tetapi tadi bisa terjadinya adanya penyimpangan, di mana walaupun dipilih secara demokrasi, tetapi akhirnya kekuasaan dilaksanakan berbeda dengan kekuasaan rakyat, yang berbeda dengan asas demokrasi sebelumnya. Nah, disinilah kita bisa contohkan, mungkin ada beberapa contoh diktatur yang terkenal adalah ketika paham fasisme masih kuat ketika sebelum Perang Dunia Kedua, di mana negara Italia ataupun Nazi, dan itulah contoh diktator dipilih secara demokrasi, tetapi akhirnya ketika pelaksanaannya bukan untuk kepentingan rakyat. Nah, berikutnya adalah berdasarkan bentuk pemerintahan. Di sini ketika kita bicara berdasarkan bentuk pemerintahan, secara umumnya yang dikenal bentuk pemerintahan ada tiga: parlementer, presidensial, dan pengawasan langsung. Di mana sistem parlementer dia lebih mengedepankan kekuasaan lebih mengedepankan dari legislatif. Nah, sejarahnya kekuasaan parlementer, sistem parlementer ini dipopulerkan oleh negara Inggris ataupun Anglo-Saxon, karena ketika saat itu raja yang berkuasa, dia membutuhkan bantuan dari para golongan-golongan lainnya, akhirnya menyerahkan kedaulatannya kepada rakyat. Nah,
Nah, parlementer ini akhirnya dialah yang mempunyai lebih lebih sistem check and balance kepada raja ataupun eksekutif untuk mengeluarkan suatu kebijakan. Nah, tetapi perkembangannya lagi ada sistem presidensial yang mungkin populer dikenal di sistem Amerika Serikat, karena disinilah pada awalnya pemerintahan dipilih, pemimpinnya dipilih adalah berdasarkan demokrasi dan berdasarkan dipilih oleh rakyat, yang akhirnya untuk menjamin kekuasaan lebih kuat di presidensial dan sistem lebih check and balance dan menjalankan res politika, sistem presidensial ini akhirnya dibedakan bahwa eksekutif dan parlementer adalah saling mengawasi dengan sistem check and balance. Beda dengan parlementer di mana dipimpin oleh Perdana Menteri, di mana Perdana Menteri sendiri adalah merupakan pilihan dari anggota-anggota di legislatif. Jadi ketika sistem presidensial dia dipilih oleh rakyat dan presiden bertanggung jawab kepada rakyat secara langsung. Nah, lalu ada sistem pengawasan langsung di mana masyarakat bisa mengawasi secara langsung dan itu bisa lebih dikenal di pemerintahan Swiss. Berikutnya, ada pandangan-pandangan lainnya, dia melihat bangunan negara tadi tidak hanya dari sistem pemerintahannya, tetapi apakah bangunan negaranya, apakah dia kesatuan atau serikat. Contohnya negara kesatuan seperti Indonesia, yang dimana suatu wilayah itu dipimpin secara satu kesatuan secara secara bangunan negara ataupun sistem pemerintahannya berdasarkan pemerintah pusat. Sedangkan serikat diberikan kedaulatan ataupun bentuk negara masing-masing di wilayahnya yang nanti merujuk kepada pemerintahan federalnya atau pemerintahan pusatnya. Atau melihat dari konstitusinya tertulis atau tidak, atau susunan badan legislatifnya 1 kamar atau 2 kamar, atau yang saat ini sekarang juga berkembang adalah sistem hukumnya. Apakah sistemnya rule of law atau Rechtsstaat, di mana menjamin bahwa negara bukan berdasarkan kekuasaan semata, tetapi juga berdasarkan hukum yang berlaku. Jadi ketika penguasa bertindak harus berdasarkan hukum. Nah, di sanalah ada pembagian dengan rule of law atau Rechtsstaat, di mana Rechtsstaat ini salah satu sistemnya adalah semua aspek yang ada di pemerintahan, presiden ataupun pemimpin negaranya mengeluarkan kebijakan harus berdasarkan aturan, dan sehingga dijaminkan ada peradilan administrasi di mana ketika rakyat merasa tidak puas atas kebijakan negara bisa mengajukan ke pengadilan administrasi tersebut. Sedangkan rule of law lebih pengembangannya lagi menjamin hak asasi manusia dari masyarakat tersebut. Nah, ini selanjutnya tadi beberapa materi sudah saya sampaikan, dan mungkin saya akan memberikan studi kasus yang bisa teman-teman nanti coba latihan untuk coba menjawab, untuk merefleksikan apa materi kelas hari ini. Pertama, pada suatu negara terdapat kepala negara dan pemerintahan dipimpin oleh seorang raja. Beliau awalnya memimpin dengan sangat baik hingga negara sangat makmur, tetapi ketika ada suksesi kepemimpinan, penerusnya ternyata tidak cakap sehingga beberapa wilayah melakukan pemberontakan. Nah, menurut pandangan Anda, bentuk negara apa yang dimiliki oleh negara X, ciri-ciri khas bentuk negara tersebut, dan apabila raja tersebut memerintah hanya untuk kepentingan diri sendiri, perubahan bentuk negara seperti apakah negara X tersebut? Lalu soal yang kedua, apabila terjadi peralihan kekuasaan pada negara X tersebut, di mana masyarakat memberontak mengambil alih kekuasaan dan menyerahkan kekuasaan tertinggi pada masyarakat, dan Anda diminta jadi penasehatnya, saran apa yang Anda berikan terkait bentuk negara tersebut, ciri utamanya apa, perbedaan bentuk negara serikat dan kesatuan, beserta perbedaan utamanya, lalu jelaskan perbedaan bentuk negara, parlementer dan presidensial, beserta perbedaan utamanya, lalu untuk menjamin kepentingan rakyat, Anda diminta menjelaskan bentuk-bentuk demokrasi yang ada, serta kelebihan dan kekurangan ciri-ciri demokrasi yang ada, sehingga bisa dipertimbangkan dari pemerintahan yang baru tersebut. Lalu juga pertanyaan kunci, apakah bentuk negara pada Indonesia saat ini? Sehingga teman-teman bisa melihat lebih merefleksikan untuk pengaplikasiannya kepada sistem negara Indonesia saat ini, biar lebih memahami secara kontekstualnya. Nah, tadi setelah saya memberikan soal, saya mungkin memberikan tugas buat para mahasiswa, yaitu membuat rangkuman materi terkait pengajaran kelas hari ini, lalu menjawab studi kasus yang diajukan, nanti dikumpulkan ke dalam e-learning STI Hadiaksa, paling lambat di minggu depan ketika kelas yang baru. Demikian kelas yang saya paparkan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga kelas ini bisa bermanfaat buat teman-teman, dan nanti dalam e-learning yang diberikan, teman-teman bisa memberikan evaluasi terhadap kelas ini dan perbaikan untuk pengembangan
kelas-kelas selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup kelasnya dan saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.